Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama sekarang berdiri, kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terus meninggikan nama Tuhan, kita terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan, terima sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, kan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Kita katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk berdiam dekat dengan Bapa. Kita katakan bersama, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bermazmur bagi Dia, khotbah terindah akan ku sembahkan. Pujian gunakan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya rasa bahagia, dalam hadirat-Nya dan sejahtera, dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan, dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku berdiam, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bermazmur bagi
Shalom jemaat Tuhan, sekarang kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini sekali lagi kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama. Dan tiba saatnya kami ingin belajar daripada firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini dan pimpinlah kami sementara kami mendengarnya, supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti, fahami, dan memberikan manfaat kepada kehidupan dan pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita minggu ini adalah keintiman dengan Allah. Ya, dan ini berdasarkan kepada teks di dalam Roma pasal 8 ayat 26 hingga 39. Nah, sebenarnya ini adalah lanjutan daripada pembacaan yang kita guna pakai sebagai firman Tuhan pada minggu lalu. Jadi kalau kita perhatikan, minggu lalu tema kita adalah hidup dalam roh. Di mana orang yang hidup dalam roh itu adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dalam arti kata yang lain, sekarang kehidupannya adalah bekerja bersama roh yang ada di dalam hidupnya, ya. Walaupun mungkin tindakan-tindakannya baik secara fisik atau oleh pribadi orang itu sendiri, tetapi semua tindakannya itu baik melalui perkataan, perbuatan dan sebagainya adalah hasil daripada pimpinan roh yang tinggal di dalam hidup orang tersebut. Jadi dalam minggu ini kita akan melihat lebih dalam lagi sebagai langkah perhubungan yang lebih dalam di dalam kehidupan orang percaya itu. Dan itulah sebabnya mengapa tema kita pada hari ini adalah keintiman dengan Allah. Karena bila kita sudah hidup di dalam roh, artinya semakin dalam, semakin intim kehidupan kita, perhubungan kita dengan Tuhan. Jadi apakah konsekuensinya, ya, mempunyai hubungan yang intim atau erat dengan Allah? Nah, yang pertama adalah orang yang mempunyai hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan adalah Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang tersebut, ya. Karena itu berarti sekarang dia tidak lagi bertindak atau bekerja untuk diri sendiri atau membuat keputusan untuk diri sendiri, tetapi Allah sendiri turut bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Dan ini terutamanya dalam membantu kelemahan kita, ya. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 26 hingga 27 mengatakan seperti ini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi dalam petikan ini kita melihat Rasul Paulus memberikan pencerahan tentang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Allah dengan lebih dalam lagi. Sebagai contoh, ketika anak-anak Allah menghadapi pergumulan yang begitu berat, sampai tidak ada lagi kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang boleh digunakan pakai untuk menyatakannya kepada Tuhan, maka saat itulah roh itu akan berdoa bagi pihak kita. Dan dari sinilah kita memahami bahwa kesatuan dan keintiman kita dengan Allah yang lebih dalam lagi tidak akan dibatasi oleh tubuh yang fana ini, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah dan pekerjaannya dalam hidup kita. Karena sekarang Allah yang turut bekerja di dalam kita, dan Dia bagi pihak kita sendiri yang berhubung, yang berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga
saat kita benar-benar memerlukannya. Dan selain pada itu, Allah juga turut bekerja bukan saja membantu kelemahan kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam hal ini, Roh Kudus akan bekerja menuntun kita untuk mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ayat tersebut akan menjadi bahagian atau menjadi milik anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada kita, ya. Jadi apapun yang mungkin kita lalui, ya, sama ada itu suka atau duka, susah atau senang, berat atau ringan beban yang kita hadapi, ya, semuanya akhirnya akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena apa? Dikatakan di sini bahwa Allah akan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita atau bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi pengertiannya di sini adalah kita boleh berhadapan dengan apa juga pengalaman hidup. Dan pengalaman-pengalaman itu tidak semestinya yang kita ingini, tidak semestinya yang baik-baik, tidak semestinya yang bersifat sukacita sahaja atau kegembiraan saja semata-mata atau kejayaan saja semata-mata. Malah sebaliknya ialah yang sebaliknya, ya, yang akan terjadi. Tetapi kalau kita mengasihi Dia, Tuhan boleh mengubah semua situasi itu, ya, untuk akhirnya menjadi kebaikan kepada kita. Bagaimana Tuhan mengubah kegagalan untuk akhirnya memberikan kita asas untuk membina kejayaan di masa seterusnya. Dan begitulah, dengan syarat kita harus mengasihi Dia, ya. Dan jika ini kita lakukan, Dia akan dapat mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi itu adalah dua perkara, bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita saat kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, perkara yang kedua, apabila kita mempunyai hubungan yang erat atau intim dengan Tuhan adalah Allah di pihak kita, ya. Dan apabila Allah di pihak kita, apakah maksudnya ini? Itu bermaksud bahwa tiada yang akan mampu melawan kita, ya. Sebelum saya jelaskan, mari kita baca dulu di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi perhatikan di sini, jika Allah di pihak kita, sebenarnya terjemahan yang lebih hurufiah berdasarkan kepada kata aslinya adalah jika Allah adalah untuk kita, ya. Dan dengan ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekadar Allah di pihak kita, ya,
melainkan Allah adalah untuk kita, di dalam kita, bersama dengan kita. Dan ini sudah pastinya mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan hanya menganggap Allah di pihak kita. Karena jika ini terjadi, orang-orang Kristen, yaitu kita yang sudah ditebus, boleh merasa lebih aman. Karena apabila Allah adalah di dalam kita, milik kita, tidak ada yang akan dapat melawan kita lagi. Karena bukan berarti tidak ada perlawanan, bukan berarti tidak ada tentangan, tetapi mereka tidak akan pernah menang di dalam perlawanan tersebut. Dalam arti kata yang lain, kita boleh diserang, kita boleh dicabar, kita boleh ditentang, tapi karena Allah di dalam kita, karena Allah adalah untuk kita, maka kita tidak akan dapat dikalahkan. Ini karena kalau kita melihat dalam ayat yang seterusnya 32, jika apa yang paling berharga sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kita, ya, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk segala sesuatu atau untuk segala keselamatan kita, maka sudah pastilah Dia juga boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita apabila kita berhadapan dengan segala macam cabaran, terutama dalam konteks ini apabila itu merujuk kepada keselamatan kita, ya. Jadi dalam hal ini kita harus mengerti bahwa apabila Tuhan mengatakan Dia akan memberikan segala sesuatu, Dia akan mengaruniakan segala sesuatu, itu bermaksud bahwa apa yang Tuhan fikirkan untuk menolong kita, menguatkan kita, itu yang akan Dia berikan. Dalam arti kata yang lain, segala sesuatu yang dimaksudkan di sini ialah apa yang kita perlukan untuk jaminan keselamatan kita. Ya, sekali Allah menyelamatkan kita, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan sehingga keselamatan itu tidak akan gagal dan tiada siapa yang mampu melawannya lagi. Jadi artinya tidak ada yang mampu melawan di sini, bukan saja di dalam kehidupan iman kita secara pribadi, tapi lebih-lebih lagi keselamatan, kemenangan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Walau apapun cabaran, tidak ada yang akan dapat melawannya, mengalahkannya. Karena apa? Tiada yang mampu menggugat lagi, ya. Tiada yang mampu menggugat lagi. Dalam Roma pasal 8:33 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, kalau kita perhatikan di sini, kenapa tiada yang mampu melawan? Karena tiada yang mampu menggugat. Ya, maksudnya tiada yang boleh mengguncangkan lagi apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita, terutama dasar iman kita, baik di dalam iman kepercayaan kita tentang keselamatan itu maupun ketika kita menghadapi cabaran di dalam kehidupan seharian kita. Dalam petikan ini, pas Roma 8:33 ini, Paulus meyakinkan kita bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan bersifat spekulatif atau ini bukan kabar-kabar angin semata-mata, ya. Sebaliknya itu bukanlah sesuatu yang tiada asas yang kukuh, ya, bukan berasaskan mudah-mudahan, bukan berasaskan kepada jika sesuai harapan atau jika Allah berkenan dan sebagainya. Karena dalam atau bercakap mengenai keselamatan kita, seperti yang dikatakan awal tadi, tiada lagi yang mampu melawan keyakinan ini. Di dalam hal ini
Allah telah meletakkan ini, ya, sebagai sesuatu yang pasti melalui petikan Roma 8:33 ini dengan jelas, karena dikatakan tiada lagi yang mampu menggugatnya. Fakta ini disampaikan Paulus melalui apa yang kita baru baca sebentar tadi. Jadi tidak ada yang menggugat di sini sebenarnya merujuk kepada, seperti mana yang saya sudah katakan banyak kali, adalah keselamatan kita. Menggugat berarti membawa tuduhan atau dakwaan seseorang. Ya, memanglah apabila kuasa kegelapan atau orang-orang lain coba menggugat keselamatan kita, ya, atau keyakinan kita di dalam Tuhan, atau iman kita bersama dengan Tuhan ketika menghadapi segala macam cabaran, ya, mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk menggugat kita? Mereka akan mengenakan tuduhan-tuduhan, atau mengenakan andaian-andaian, atau mengenakan tafsiran-tafsiran yang salah mengenai firman Tuhan. Namun tuduhan ini tidak akan mempengaruhi atau menjejaskan iman orang yang sudah menerimanya, ya. Karena apa? Orang-orang yang telah ditebus tidak hidup di bawah tekanan tersebut. Mengapa? Karena Allah yang membenarkan mereka. Dan ini kembali lagi kepada beberapa poin-poin firman Tuhan dalam beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar. Keselamatan ini bukan karena kemampuan atau kekudusan atau apa saja yang kita mampu lakukan, melainkan karena Allah yang membenarkan kita. Jadi dalam arti kata yang lain, ya, ini bermaksud Allah lah, ya, yang telah bertindak sebagai pembenar kepada kita, bukan saja pada tindakannya, melainkan mengenai apa yang dia telah lakukan, membenarkan kita, ya. Dia yang bertindak sebagai hakim yang tertinggi, dan keputusannya adalah membenarkan kita, dan ini tidak dapat diganggu gugat. Jadi inilah perkara yang kita akan terima apabila Allah di pihak kita. Tiada yang mampu melawan, tiada yang mampu menggugat. Pertama-tama keyakinan keselamatan kita, tapi lebih daripada itu juga di dalam kehidupan seharian kita, saat kita berhadapan dengan segala macam cabaran, tentangan yang coba mengganggu gugat iman yang kita sudah pegang, ya. Nah, perkara yang ketiga, apabila kita mempunyai hubungan yang intim atau erat dengan Tuhan, adalah Dia juga akan menjadi pembela kita, ya. Dia bertindak sebagai pembela kita. Dalam Roma pasal 8, 34-36. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, sebenarnya ini adalah lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya, tetapi saya percaya ini juga kita sudah belajar bersama dalam khotbah-khotbah sebelum ini, bagaimana Allah adalah pembela kita. Tetapi untuk kali ini saya tidak akan bercakap panjang lebar lagi tentang konsep pembela ini, ya. Tetapi apakah hasil daripada pembelaan tersebut? Ya, ini adalah yang kita mau tekankan pada kali ini, ya. Nah, apabila Allah membela kita, apakah hasilnya atau apakah manfaatnya, apakah berkatnya yang kita terima daripada situ? Nah, apabila Allah membela kita, maka kita akan memiliki satu situasi di mana
kita lebih dari pemenang. Ya, kita lebih dari pemenang. Dalam Roma pasal 8:37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sebagai murid Kristus, kita bukan hanya menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu. Ya, perhatikan ada perkataan di situ, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, jadi apakah maksudnya ini? Dari firman Tuhan tersebut kita dapat melihat bahwa mengapa, atau ya kita boleh bertanya, mengapa ada kata lebih? Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang lainnya? Menang atas apa? Atau menang sebagai apa? Ya. Nah, dalam konteks ayat tersebut atau ayat di atas, ya, kita dapat melihat bahwa tujuan kemenangan kita adalah ini, yaitu untuk terus tetap melekat, ya, di dalam kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Ya, jadi maksudnya kemenangan di sini adalah pertama-tama, pengertian yang paling asas adalah supaya kita tetap dapat membina hubungan yang erat, ya, melekat dikatakan di sini, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi sebagai lanjutan daripada hubungan yang erat itu, ya, kita akan hidup dalam kasih Allah. Dan kemudian itu diterjemahkan dalam kehidupan kita masing-masing atau dalam kehidupan seharian kita. Jadi jelas sekali bahwa kemenangan kita di sini lebih daripada kemenangan yang biasa, seperti mana seorang olahragawan menjuarai satu-satu pertandingan, ataupun seorang pahlawan memenangi satu-satu pertarungan. Kenapa dikatakan kemenangan kita lebih daripada kemenangan yang sedemikian? Karena apabila, ya, kita telah melekat di dalam kasih Tuhan, maka firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kemampuan kita hidup dalam kasih Allah dan menerapkannya merupakan pencapaian lebih dari seorang pemenang. Misalnya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu jelas dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi kalau saya mau ringkaskan ini, kita lebih dari pemenang. Karena apabila kita telah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita memiliki kasih Allah. Dan apabila kita telah memiliki kasih Allah, kita juga hidup di dalam kasih itu, dan itu diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Dan inilah sebenarnya kemenangan utama kita. Dan inilah yang dimaksudkan kita lebih daripada kemenangan-kemenangan yang biasa. Karena pertarungan kita bukanlah pertarungan yang mudah. Dikatakan kita melawan roh-roh penguasa-penguasa. Kalau kita dapat menguasai diri kita, kalau kita dapat menguasai apa saja yang mengelakkan kita jatuh dalam dosa, karena kuasa kasih Allah yang ada di dalam hidup kita, itulah kemenangan yang sebenar, ya, lebih daripada kemenangan yang biasa-biasa. Selain pada itu, dinyatakan juga bahwa dengan hubungan yang erat ini menyebabkan kita
sentiasa berada di dalam kasih Allah, dan dengan hubungan yang erat ini juga membuatkan kita semakin intim dan tiada yang akan dapat memisahkan kita lagi daripada kasih Allah tersebut. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan kemudian disambung kepada 38-39 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kemudian dalam 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi dalam poin di atas, ya, yang kita baca sebentar tadi, kita melihat bahwa kita lebih daripada pemenang berasaskan kemampuan kita melekat di dalam kasih-Nya, sehingga kita boleh hidup di dalam kasih Allah dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi dalam ayat seterusnya menjelaskan mengapa kita berbuat demikian, yaitu dalam ayat 35-39 ini menjelaskan tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, bukan berarti tidak ada tentangan, baik secara fisik maupun non-fisik, tetapi tentangan sekarang maupun yang akan datang atau apa saja, semuanya itu tidak lagi mampu mengalahkan kita. Malah kalau kita perhatikan dalam senarai tentangan yang telah disenaraikan oleh Rasul Paulus di sini, boleh dikatakan bahwa jangkauan tentangan yang dituliskan oleh Rasul Paulus sudah cukup untuk mewakili semua jenis tentangan yang mungkin dihadapi oleh orang percaya. Ya, namun di dalam semuanya itu tidak ada satupun yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Sebabnya adalah karena apa? Karena orang percaya lebih daripada pemenang melalui Kristus. Ungkapan lebih daripada pemenang seperti mana yang dijelaskan sebelum ini menunjukkan bahwa orang percaya bukan saja tidak dapat dikalahkan oleh tantangan, malah sebaliknya semua tantangan tersebut boleh saja diubah oleh Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita atau kepada mereka yang berkenaan. Jadi jelas sekali di sini bahwa Allah adalah pembela kita dengan memberikan kita kemenangan, dengan memberikan kita kuasa untuk terus-menerus berada di dalam kasih Allah tersebut, sehingga kita akan dapat merasakan hubungan yang erat, dan apa saja berkat yang diterima melalui hubungan yang erat tersebut, kita akan dapat menerimanya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, ya, keintiman dengan Allah sebenarnya merupakan tingkat yang lebih dalam proses atau dalam tingkat hubungan kita dengan Tuhan selepas melalui pemulihan di dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita dapat memperhatikan bahwa semakin dalam tingkat perhubungan kita dengan Tuhan, maka semakin banyak perkara besar yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu melalui pengalaman rohani kita secara pribadi, maupun dalam kehidupan seharian kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Ya, oleh itu dorongan saya kepada kita semua, ya, marilah kita terus meletakkan komitmen kita dengan tidak berbelah bagi untuk membina hubungan yang semakin dalam, semakin erat, semakin intim
dengan Tuhan. Saya percaya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup Anda belum selesai. Masih banyak perkara yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kamu dan kita semua. Tapi itu sangat bergantung kepada bagaimana keinginan kita, kerinduan kita untuk membina hubungan yang lebih erat, lebih intim dengan Tuhan. Oleh itu, siapkan hati kita untuk hidup yang lebih erat dengan Tuhan supaya lebih banyak pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada minggu ini. Dan kami berdoa supaya melalui firman Tuhan hari ini kami dapat mempunyai dorongan hati yang sungguh-sungguh untuk semakin untuk membina hubungan yang semakin dalam dengan Engkau. Karena kami percaya saat kami membina hubungan yang semakin erat dengan Engkau, maka semakin banyak perkara besar yang Tuhan ingin lakukan dan nyatakan di dalam kehidupan kami. Itu bukan karena keinginan atau tujuan atau maksud kami semata-mata, melainkan kami percaya itulah yang memang akan Tuhan lakukan kepada setiap orang yang mempunyai hubungan yang erat, yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keinginan dan kasih-Mu yang luar biasa untuk kami, sehingga memberikan kami peluang ini untuk membina hubungan yang erat dengan Engkau. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami seterusnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk di dalam perayaan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita semua duduk atau berlutut. Kita mau mengakui dosa kita bersama-sama, mengakui dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seluruh dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita
untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hianati, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah dalam untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptismat untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang semua pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada keluarga atau anggota masing-masing. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di dunia selain hanya Kau. Haleluya.